Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ping Li. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Ping Li. Gimana kabarnya? Sukses kan? Alhamdulillah. Oke, sebelumnya Ping Li ucapkan selamat buat teman-teman yang lolos tes SKD. Dan semoga lanjut ke tes SKP ya, amin. Pada video ini Ping Li akan membahas tentang tes SKP, requestan dari teman-teman semua. Oke, langsung saja persatu. Berikut ini adalah implikasi perkembangan kepribadian siswa dalam pembelajaran. Kecuali, implikasi dalam perkembangan kepribadian siswa itu ada banyak ya, antara lain penanaman nilai-nilai moral, penanaman nilai-nilai religius, gitu ya. Jadi yang ini C jelas benar ya, ini C. Oke, penanaman moral religius itu implikasi perkembangan kepribadian siswa. Terus apalagi masalah materi yang berkaitan harus dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Materi yang bagus itu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Berarti jawaban A ini benar. Ya, terus masalah metode pembelajaran. Metode pembelajaran itu harus sesuai dengan perkembangan siswa. Lebih cenderung ke metode pembelajaran yang menyenangkan atau joyful learning. Gitu. Terus menggunakan pembelajaran yang kooperatif. Kooperatif itu bisa nanti dapat menumbuh kembangkan itu sifat kerjasama. Biasanya dibuat berkelompok atau gimana ya. Terus menumbuh kembangkan sifat kepribadian siswa. Jadi untuk yang D ini betul ya. Yang kecuali apa berarti? Kecuali di sini apa? Ya B, guru menjadi model bagi siswa. Jawabannya B. Lanjut. Berikut yang merupakan penyebab siswa tidak siap secara fisik untuk mengikuti pembelajaran adalah tidak siap secara fisik untuk mengikuti pembelajaran itu salah satu penyebabnya itu apa? Mungkin dia karena sakit, ya, mungkin sakit, mungkin mengantuk, bisa jadi kan mengantuk, mungkin malamnya itu dia ngapel ke rumah pacarnya, mungkin terlalu malam jadi dia paginya mengantuk, kan bisa jadi. Sakit bisa jadi, mungkin karena malamnya kehujanan mungkin, atau karena faktor yang lain. Yang penting itu yang terlihat fisiknya saat belajar di kelas. Oke, yang A kita baca sekarang. Tidur hingga larut malam karena menonton sepak bola. Ini mungkin ya. Yang B, lebih memilih menyelesaikan membaca komik dibandingkan buku pelajaran. Ini salah, bukan ini. C, lupa mengerjakan tugas hingga enggan masuk kelas. Salah ya, ini sikap ini. Terus D, selalu bercanda dengan teman sebangku sebelum pelajaran dimulai. Ini juga sama, ini sikap juga salah. Berarti yang paling tepat adalah A. Tidur hingga larut malam karena menonton sepak bola. Jadi imbasnya waktu pelajaran dia mengantuk. Itu kan ciri-ciri fisik itu. Nampak gitu loh. Ya. Semoga dipahami. Nomor berikutnya. Nomor 3. Teori belajar yang mendudukan siswa sebagai individu yang pasif. Respon atau perilaku tertentu dengan menggunakan metode pelatihan atau pembiasaan semata munculnya perilaku akan semakin kuat bila diberikan penguatan dan akan menghilang bila dikenai hukuman. Merupakan pengertian dari teori belajar. A. Behavior, B. Humanistik, C. Cybernetic, D. Konstruktivis. Apa ini? Nah, kita cermati dulu. Di sini siswa. Siswa di sini punya kedudukan. Siswa punya kedudukan sebagai individu yang pasif.
Yang pasif itu bukan berarti terus dia diam aja, enggak. Pasif itu dia mengikuti. Mengikuti siapa? Mengikuti akibat. Jadi mengikuti akibatnya. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya mengikuti akibatnya itu gimana? Jika akibatnya itu bagus, maka dia semakin kuat. Jika akibatnya buruk, nanti dia perilakunya nanti semakin menghilang. Itu teori apa? Teori behavior. Nah, maksudnya itu gimana toh? Contoh, misalkan yang semakin kuat ya. Kamu belajar, nanti nilaimu bagus, saya bolehin pacaran, misalkan seperti itu. Oh, siswa justru malah semakin semangat dia nanti, ya. Dan tentunya nanti perilakunya semakin kuat. Tapi ya jangan diberikan contoh seperti ini, dibolehin pacaran, bukan loh ya. Misalkan diberikan handphone, diberikan motor misalkan. Siswa akan semangat, dia akan semakin kuat nanti perilakunya. Beda lagi kalau seperti ini. Kamu belajar loh. Kalau nilaimu jelek, nanti kamu tak hukum. Uang jajanmu tak potong. Gitu malah nanti siswa takut dia nanti. Nah, takut lama-lama dia malah semakin malas. Ya, perilakunya nanti semakin menghilang. Cenderung ke pengacuhan atau cuek nanti dia. Malah malas belajar nanti. Jadi ya itu ya teori behavior seperti itu. Teori behavior itu siswanya pasif, ya mengikuti akibatnya. Akibatnya, maka dari itu kita harus membuat yang baik. Sering-seringlah memberikan hadiah, gitu ya. Jadi nanti siswa kita biar semakin kuat. Humanistik itu yang B, humanistik itu memanusiakan manusia. Misalkan menggali potensi diri sendiri, itu ya. Terus cybernetik, pengolahan informasi entah dari internet atau dari apa, dari teknologi pokoknya intinya. Konstruktivis itu dia nanti menciptakan sesuatu. Jadi yang paling tepat di jawaban ini adalah pertanyaan ini adalah A. Nomor 4. Teori belajar kognitif mulai berkembang pada abad terakhir sebagai protes teori perilaku yang telah berkembang sebelumnya. Peneliti yang mengembangkan teori kognitif adalah, nah di sini saya lemah di sini, ya. Teori itu saya tidak hafal pengembangnya siapa, saya tidak hafal, saya cuma hafal beberapa saja. Contoh misalkan teori behavior yang mengembangkan siapa? Ausubel. Ausubel ini behavior. Kenapa kok saya hafal Ausubel? Soalnya menghafalnya itu mudah sekali. Aku sebel. Nah, itu berarti behavior. Aku sebel. Gitu aja, saya mengingatnya cuma seperti itu. Itu behavior ya. Terus kognitif. Saya itu hanya mengingat Brunner. Nah, Brunner ini kognitif. Cuma menghafal 2 ini. Yang tinggal kita cari ya, berarti yang karena yang ditanyakan adalah kognitif, berarti yang tidak ada behaviornya, ausubelnya berarti. Ini ausubel, aku sebel gitu aja lah. Aku sebel tidak ada. Ini berarti salah. Aku sebel ini salah. Berarti yang tidak ada aku sebel, ya D ini. Ada Brunner. Brunner ini kan kognitif tadi. Oke, berarti jawabannya adalah D. Gitu cara menghafal saya seperti itu. Ya. Semoga bermanfaat. Nomor berikutnya. Suatu tahap di mana siswa meninjau kembali dan meringkas apa yang telah dipelajari dan guru membantu membuat sintesis dengan melengkapi survei secara global, ya secara global berarti menyeluruh terhadap apa-apa yang telah dipelajari siswa disebut dengan tahapan apa? Tahapan apa? Ya, tahapan integrasi. Oke, integrasi itu adalah tahapan di mana siswa itu meninjau kembali, meringkas apa yang telah dipelajari. Terus guru itu hanya membantu membuat sintesisnya secara global, menyeluruh ya. Terus
kita bahas lagi yang B, orientasi. Ini orientasi itu apa? Fase orientasi itu adalah siswa ya mendapatkan tugas-tugas yang lebih kompleks. Dia menghadapi tugas yang lebih kompleks. Tugas yang kompleks. Nah, penyelesaiannya dengan banyak cara. Intinya gitu. Jadi tugas yang lebih sulit mungkin diselesaikan dengan banyak cara, tapi urut, terperinci, runtut ya, itu namanya orientasi. Terus eksplisitasi, eksplisitasi itu apa? Eksplisitasi itu menyatakan pandangan. Nah, menyatakan pandangan. Menyatakan pandangan apa? Menyatakan pandangan ya yang muncul mengenai struktur yang diobservasikan dan guru hanya membantu menggunakan bahasa yang tepat. Jadi tidak secara global ya, guru membantunya itu hanya membantu secara bahasa saja biar nanti bahasanya itu lebih bagus dan akurat. Lalu informasi. Tahapan informasi itu apa? Tahapan informasi itu guru dan siswa melakukan tanya jawab. Jadi tanya jawab ini singkatannya gitu, tanya jawab. Jadi guru dan siswa melakukan tanya jawab tentang apa yang akan diobservasikan, kegiatan yang mau diobservasikan itu. Jadi itu fase informasi. Jadi yang tepat adalah di atas adalah A, integrasi. Lanjut. Suatu proses di mana seorang individu yang lebih banyak pengetahuannya membantu individu yang lebih sedikit pengetahuannya untuk menuntaskan suatu masalah melampaui tingkat kemampuannya disebut. Oke, kita cari kata kuncinya ya. Kata kuncinya adalah individu yang lebih banyak pengetahuannya membantu individu yang lebih sedikit pengetahuannya. Nah, kuncinya dia ada di sini. Jadi, individu yang lebih cerdas, lebih pintar, membantu individu yang kurang mampu untuk menyelesaikan suatu masalah. Ya, itu disebut apa? Disebut scaffolding. Nah, disebut scaffolding ya. Jadi scaffolding itu apa? Jadi scaffolding itu digunakan sebagai intervensi tindak langsung dalam proses pembelajaran baik dalam bentuk interaksi antar komunitas belajar maupun teks yang bermanfaat untuk mendorong pencapaian perkembangan aktual siswa menuju perkembangan potensial. Itu adalah scaffolding. Lanjut. Aliran pembelajaran yang menekankan bahwa pengetahuan dikonstruksi individu melalui interaksi sosial dengan individu-individu lain terlebih yang mempunyai pengetahuan dan sistem kultural yang lebih baik disebut apa? Nah, kita ambil kata kuncinya ya. Kata kuncinya itu dikonstruksi. Konstruksi, terus interaksi sosial. Jadi individu itu saling berinteraksi sosial. Jadi jawabannya apa? A. Konstruktivisme. B. Konstruktivisme sosial. Nah ini berarti jawabannya B. Jadi konstruksi dan sosial. Nah kalau konstruktivisme personal dia individu sendiri nanti. Gitu ya. Oke, jawabannya B. Lanjut. Nomor 8. Peristiwa atau proses mengaitkan objek baru dengan konsep yang telah ada melalui identifikasi perbedaan disebut apa? Nah, kita ambil kata kuncinya dulu ya. Kata kuncinya di sini adalah objek baru. Objek baru itu berarti proses adaptasi. Nah, objek baru kan proses adaptasi manusia. Kita bahaskan manusia. Nah, proses adaptasi manusia itu ada dua, yaitu asimilasi dan akomodasi. Nah, asimilasi itu apa? Proses penyerapan. Proses penyerapan atau proses identifikasi ya.
Itu namanya asimilasi. Jadi kita menyerap informasi, kita kumpulkan dan kita taruh di pikiran kita. Itu namanya asimilasi. Terus akomodasi itu apa? Akomodasi adalah ini tindak lanjut, ya, tindak lanjut dari proses yang kita serap tadi, ya, peristiwa. Nah, peristiwa atau proses, tindak lanjut gitu aja lah, tindak lanjut terhadap apa? Terhadap apa yang kita serap. Nah, susah ya, kita serap. Jadi teman-teman di sini harus belajar dengan giat, harus sering-sering baca buku. Jadi yang dari YouTube itu sebenarnya ya cuma sedikit. Teman-teman harus belajar sendiri dari buku ya, buku kuliah terutama. Oke, jawabannya adalah mana? D. Akomodasi. Kenapa seperti itu? Karena konsep ini peristiwa atau proses mengaitkan objek baru dengan konsep yang telah ada. Nah, telah ada kan berarti yang telah kita serap. Gitu kan? Berarti dia tindak lanjutnya. Tindak lanjut tentang apa yang kita serap. Itu namanya akomodasi. Oke, selanjutnya. Pertanyaan guru hendaknya dapat mengubah tingkat kognitif dari ingatan ke tingkat yang lebih tinggi sebab A. Siswa harus berkembang dalam cara berpikir. Ya ini sudah pasti ya jawabannya ini ya. Siswa harus berkembang dalam cara berpikir. Jadi setiap kali ganti pelajaran atau setiap waktu lah intinya gitu, pola pikir siswa itu harus berkembang, tidak boleh hanya segitu-segitu aja. Gitu. Terus kemungkinan ya, B, urutan taksonomi Bloom mengharuskan hal itu terjadi. Bukan ini. Terus sifat manusia yang berubah-ubah ini juga bukan. Berarti kalau sifat manusia berubah-ubah berarti gila dong. Enggak ya, jangan ya. Terus D, agar guru terlihat kreatif ini juga bukan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Siswa harus berkembang dalam cara berpikir. Selanjutnya, soal terakhir ke-10 ya. Bu Tari dalam menyampaikan materi tidak hanya duduk di kursi saja, tetapi Bu Tari juga berpindah-pindah tempat agar semua siswa merasa dekat dan merasa diperhatikan olehnya. Langkah yang dilakukan Bu Tari dalam proses pembelajaran termasuk salah satu penerapan A. Keterampilan memberikan penguatan. Jadi ini bukan penguatan ya. Penguatan itu bukan seperti ini. Terus, ini salah berarti. Yang B. Keterampilan mengadakan variasi. Oke, ya biar nanti siswanya itu tidak bosan, tidak jenuh ya. Dia jadi berpindah-pindah biar tidak bosan. Kalau perlu malah berganti-ganti baju, berdandan yang rapi, yang cantik gitu, malah enak nanti. Malah bervariasi biar siswa tidak jenuh. Ini kemungkinan. Terus yang C, keterampilan memberikan perhatian. Ini bukan ya. Ini bukan juga. Terus D, keterampilan dalam menyampaikan materi ini juga bukan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B, keterampilan mengadakan variasi biar nanti siswanya itu tidak jenuh. Gitu ya. Demikian pembahasan SKB dari Pingli. Mohon maaf jika teman-teman masih kurang jelas ya. Soalnya memang passionnya Pingli itu dihitung cepat. Jadi hitung-hitungan ya. Jadi ini requestan dari teman-teman. Kira-kira soal SKB itu seperti ini. Ya, silakan untuk subscribe channel Pingli dan share ke teman-teman kalian ya. Semoga sukses untuk mendapatkan NIP-nya. Amin. Ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Terima kasih.